Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya di channel Serba-Serbi Microsoft Office dan SPSS. Pada video pembelajaran kali ini saya akan menunjukkan tutorial bagaimana melakukan uji Mann-Whitney U-Test di SPSS ketika asumsi normalitas data tidak terpenuhi. Bersama saya Saiful Anwar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di video pembelajaran kali ini kita akan lanjutkan tutorial tentang uji Mann-Whitney U-Test. Ini masih tentang uji beda ketika asumsi normalitas tidak terpenuhi. Di video ini masih rangkaian video tentang seri penelitian skripsi yang menggunakan kuasi eksperimen. Jadi kalau Anda setelah uji normalitas data sebagai prasyarat uji parametris tidak terpenuhi, jangan khawatir karena kita bisa melakukan uji beda dengan uji Mann-Whitney test. Oke. Sekarang kita menuju data Excel, data yang akan kita uji bedanya. Oke, ini datanya masih data yang sama di video yang saya gunakan untuk melakukan uji independent sample t-test gitu ya. Cuma ini diibaratkan, bukan diibaratkan ya, untuk kepentingan latihan saja. Jadi misalkan uji normalitas tidak terpenuhi dari data ini. Jadi anggap saja data ini tidak normal. Nah, maka yang bisa kita lakukan adalah uji dengan menggunakan uji beda dengan menggunakan statistik non parametrik, yaitu Mann-Whitney U-Test. Sekarang kita langsung ke window data editor di SPSS. Data ini dikopikan. Nah, ini data SPSS-nya sama dengan yang sebelumnya ya, juga sama dengan yang di Excel. Sekali lagi, asumsinya datanya tidak normal. Maka untuk melakukan perbedaan, uji beda antara nilai post-test kelas kontrol dan kelas eksperimen itu dilakukan dengan statistik non-parametrik. Dari mana mulainya? Kita dari menu analyze sama dengan analisis-analisis yang lain. Lalu kita pilih non-parametric test, kita pilih yang legacy dialog, lalu kita pilih di sini yang independent sample. Ya. Nanti akan muncul menu dialog seperti ini. Nah, untuk tes variable list, kita masukkan yang akan kita uji bedanya, yaitu nilai post-test, berdasarkan kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. Kita define-kan dulu grupnya. 1 untuk kelas kontrol, 2 untuk kelas eksperimen. Continue. Jangan lupa ini test type-nya, tipe tesnya Mann-Whitney U-Test gitu ya. Bisa ini, bisa ini, bisa ini. Tapi kita pilih satu aja, Mann-Whitney U-Test yang non parametrik. Yang lainnya abaikan. Kalau sudah seperti ini, kita klik OK. Muncul output seperti ini. Nah, untuk yang rank di sini itu hanya informasi umum, menginformasikan bahwa kelas kontrol itu ada 24 dengan rata-rata min ranknya 21,98. Untuk kelas eksperimen 24 siswa juga, total 24 siswa kelas kontrol dan eksperimen. Cuma kelas eksperimen min ranknya, rata-rata ranknya 27,02. Nah, kalau lihat di sini min rank antara kelas eksperimen dan kelas kontrol itu cukup berbeda ya, sekitar 6 poin gitu ya, 6 poin lebih gitu ya, perbedaan. Jadi kelas eksperimen lebih tinggi rata-rata minnya. Nah, apakah perbedaan ini signifikan atau tidak, nyata atau tidak, kita lihat di tabel kedua. Nah, yang kita lihat di sini adalah nilai asymptoticalnya. Nah, yang ini ya. Jadi kriterianya kalau nilai ini lebih besar daripada nilai probabilitas 0,05 atau dalam konteks ini total dari 0,025. Kalau lebih besar dari situ, maka HO yang menyatakan min rank di antara kedua kelas itu tidak sama atau tidak berbeda itu diterima. Nah, tapi kalau nilai asymptoticalnya lebih kecil,
daripada nilai probabilitas 0,05 atau dalam hal itu tiled berarti 0,025 lebih kecil dari itu, maka HO-nya ditolak. Artinya mean rank di antara dua kelas berbeda secara nyata. Tapi karena ini nilai asymptotic to tiled-nya 0,211 lebih besar daripada 0,025, berarti HO diterima. Kesimpulannya, perbedaan rank antara kelas kontrol dan kelas eksperimen itu walaupun berbeda, tapi tidak nyata atau tidak signifikan. Sehingga kalau dalam riset, skripsi selesai sampai di sini. Dan kesimpulannya, model pembelajaran, metode pembelajaran show and tell yang digunakan di kelas eksperimen tidak cukup efektif untuk meningkatkan pemahaman mereka terhadap materi akidah. Nah, karena rata-rata yang diperoleh kelas eksperimen tidak jauh berbeda dengan, walaupun berbeda, tapi tidak jauh perbedaannya, artinya tidak signifikan dengan kelas kontrol. Oke, bisa dipahami ya, cukup singkat, simple, uji tes, tes Mann-Whitney untuk uji beda di antara dua sampel independen ketika asumsi normalitas tidak terpenuhi. Demikian, mudah-mudahan Anda bisa memahami. Nanti kita lanjutkan dengan video terakhir untuk skripsi kuasi eksperimen, yaitu uji efektivitas dengan normalized gain atau N-gain. Dengan syaratnya kalau uji bedanya itu berbeda, berdasarkan hasil uji beda, perbedaan itu terindikasi berbeda secara nyata atau signifikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.